Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan hadir untuk menunjukkan kuasa, kasih, anugerah, kemurahan, dan juga segala pengampunan atas setiap kehidupan kami yang belum sempurna Tuhan. Kami tahu bahwa tidak ada kebetulan, setiap hari ada mujizat Tuhan. Setiap hari kami dipertemukan oleh kejadian dengan orang-orang yang kadang-kadang kami berpikir itu adalah utusan Tuhan, itu adalah waktu di mana Tuhan menegur kami, memberikan informasi, memberikan kesaksian, sehingga membuat kami belajar tentang kehidupan. Setiap hari kami belajar tentang kehidupan, dan kami ingin lebih belajar lagi Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan, supaya tidak saja kami menjadi pendengar yang baik, tetapi kami juga menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak saja kami menjadi jemaat untuk mendengarkan apa yang menjadi paparan firman Tuhan, tetapi kami di rumah tangga adalah ibu-ibu yang dibutuhkan dalam keluarga untuk menjadi pendoa syafaat, untuk menjadi penyebar firman, untuk menularkan kebaikan-kebaikan melalui sikap hati dan juga perkataan perbuatan kami Tuhan. Tolong kami, tolong setiap wanita supaya mengerti apa yang harus mereka lakukan dalam kehidupan berjemaat dan juga kehidupan dalam rumah tangga, aktivitas sosial, sehingga kami betul-betul menjadi terang dan garam di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicara, roh jahat yang akan mengganggu dipatahkan, dihancurkan dalam kuasa nama Yesus. Setiap roh-roh yang akan mengganggu dalam bentuk pikiran, dalam pikiran setiap ibu kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila setiap kami boleh konsentrasi akan kebenaran firman Tuhan, kami merdeka dimenangkan oleh kuasa firman Tuhan. Demi nama Yesus kami siap. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk ibu-ibu. Ibu sekalian, saya perlu sampaikan juga untuk apa yang menjadi program kita untuk kita memulai lagi tentang wilayah-wilayah jemaatnya sudah kita share sama-sama, supaya itu tidak hanya sebagai sesuatu yang memang sudah menjadi rancangan program, tetapi saya ingin supaya kita sekalian bisa memaknai apa yang kita lakukan. Minta bantu untuk dibagikan. Ya, jadi karena yang penting adalah bukan programnya, tetapi yang penting adalah jalan atau tidak. Betul ya? Jadi program itu saya pikir akan menjadi baik kalau memang itu bisa berjalan. Dan program itu bisa berjalan ketika ada orang-orang yang memiliki hati untuk menjalankannya. Baik, nanti konsentrasi ke kertas, nanti ke saya, begitu ya, saya arahkan. Nah, tujuannya gini ibu-ibu sekalian, karena saya pikir waktu kita terbatas untuk bisa bertemu bersama fellowship begini. Tadi ibu sudah ungkapkan bahwa untuk ketemu sama teman-teman itu juga ada penjagaan ketat dari suami yang disebutnya begitu. Kalau tidak suami adalah aktivitas. Jadi saya pengen supaya bahan-bahan seperti ini bisa dilakukan secara kita sebagai anggota, atau saya pengen juga nanti kan proyeksi ke depan itu setiap kita itu menjadi leader juga. Nah, kalau di rumah tangga yang menjadi pemimpin siapa? Bagi anak-anak kalau tidak ibu-ibu sendiri. Masa saya memimpin anak orang? Kan enggak. Nah, yang kembali ke rumah tangga ibu-ibu sendiri. Nah, makanya saya pengen supaya setiap ini menjadi hidup bagaimana. Jadi saya memberikan satu arahan saja untuk minggu-minggu ini. Saya pengen memang konsentrasi kepada bahan-bahan seperti bagaimana menggunakannya, ya. Karena ibu-ibu sekalian, kita seringnya itu memang manual book itu tidak atau jarang dibaca. Ibu-ibu kalau dapat handphone, ibu-ibu itu beli sendiri atau warisan dari anak atau suami, nggak tahu lah. Tetapi intinya waktu handphone baru itu kan ada manual book, dibaca nggak? Kan enggak, kotaknya dilepas, habis itu ditaruh, langsung handphonenya kita oprek. Nah, baru setelah bingung baru baca atau kasih tahu kepada yang lebih tahu mungkin, oh begini gitu ya. Nah, kita sudah kebiasaan begitu. Jadi yang paling penting dalam kegiatan itu adalah follow up cepatnya atau respon cepatnya gitu ya. Kalau di kepolisian itu ada polisi reaksi cepat itu apa namanya? Jadi ada sesuatu yang cepat datang dia, ada masalah dalam sebuah lingkungan langsung dia datang. Nah, reaksi cepat ada. Nah, kita pengen seperti itu.
Karena saya melihatnya juga bahwa pengumuman is pengumuman, kemudian informasi adalah informasi saja, tetapi itu tidak diteruskan dalam bentuk aplikasi yang betul. Ya, jadi makanya saya mencoba dalam WA grup jemaat itu terus kita share, kita terus share supaya kita diingatkan. Nah, tahu aja kalau sudah di rumah tangga itu banyak kegiatan yang membuat kita lupa, ya. Jadi saya mencoba untuk memberikan contoh memimpin pasti lompat-lompat atau bagaimana, tetapi saya pengen minimal ketika seperti ini ada di tangan kita, kita nanti ada dalam bentuk komsel atau kelompok, tapi kita juga bisa bawa ini di rumah tangga kita, gitu loh. Paling tidak secara pribadi ketika ya suami belum pulang, anak-anak sedang belajar, nah kita bisa membawa materi seperti ini untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita sudah menerima baiknya dari sebuah materi, kita membagikan juga hidup. Nah, kalau saya terima kemudian langsung saya memimpin orang, rasanya saya belum menghidupi, belum bisa meditasi tentang materi ini dan nggak hidup itu. Nah, makanya saya pengen supaya kita bisa belajar, ya. Jadi kita punya judul materi itu adalah apa, ibu-ibu? Kerjasama dalam pekerjaan Tuhan. Nah, saya tanya, pekerjaan Tuhan itu apa? Pekerjaan Tuhan itu siapa yang kerja? Pekerjaan Tuhan. Atau Tuhan yang punya kerjaan ya? Pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Yang berhubungan dengan kerajaan surga. Iya. Nah, itu apa saja kira-kira? Nah, saya pengen ibu sekalian bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak selalu jadi WL, jadi pemain musik yang khotbah di sini. Enggak. Karena apa? Kerja buat Tuhan itu memang ada di mana kita ada. Makanya saya waktu itu sharekan kepada seluruh jemaat yang mendengar apa yang saya katakan. Kita kadang-kadang tidak perlu butuh waktu untuk ada sesi itu, di mana kita doa sampai puasa 10 hari 10 malam, 7 hari 7 malam. Kalau ngikutin pola, ada beberapa yang waktu itu belum Kristen kan memang ibu-ibu kuat nih sama kipas nih. Kuat ya, saya yang dingin. Gitu ya. Jadi dulu pernah ada puasa yang Senin Kemis. Kadang ada teman-teman kita yang sudah jadi Kristen, kadang masih pakai pola itu. Ya udah, biasa Senin Kemis ya sudah. Tetapi kalau yang dulu itu cari wangsit, cari keris, cari benda-benda sakral, tetapi cari Tuhan boleh. Nah, makanya kami punya orang tua, ada kumpulan namanya mantan-mantan orang yang belum percaya waktu itu. Mereka sepakat ya Maya, untuk 3 hari di puncak itu untuk berpuasa. Orang-orang kebatinan, orang-orang latar belakang gitu kuat. Kalau kita lahir ceprot, haleluya, kadang-kadang 3 hari puasa itu ini kita benar-benar mau dimatikan gitu loh. Karena sehari aja udah kapan ya beduknya. Aduh, emang kita pakai beduk. Ya kadang-kadang ya sudahlah. Ya udah jamnya aja kita putar sendiri. Oh, kita udah mau buka gitu ya. Jadi ada yang memang bisa melakukan itu. Nah, kita kembali kepada pekerjaan Tuhan itu sebenarnya apapun yang kita lakukan untuk Tuhan itu adalah sebuah pekerjaan untuk Tuhan. Gitu. Nah, kita itu kan hidup di tengah-tengah keluarga yang kita harus melayani. Makanya apapun yang kau berbuat, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun tuh ibu-ibu lakukan apa? Masak. Pak, kalau masak untuk Tuhan tuh gimana sih konsepnya? Ya untuk Tuhan itu pastinya ada rasa takut lah. Jujur. Gitu ya. Nah, berarti betul-betul kita menyiapkan makanan itu dengan hati. Ada orang bilang gini, kalau kita kan para suami suka membahagiakan istri lah. Ih, masakannya enak hari ini. Ya ibu-ibu yang paling bahagia itu ketika masakannya dimakan. Betul ya? Dimakan suami atau anak. Jangan dimakan tetangga, gitu ya. Nah, itu yang paling seneng. Nah, waktu kita bilang, wah masakannya enak. Nah, nanti istri akan bilang gini, padahal bumbunya nggak banyak loh. Padahal itu masih banyak yang kurang gitu. Kita merasa bangga dengan itu semua. Nah, saya pikir apapun yang kita lakukan terus orang itu mengaguminya, itu kita juga punya mental bahwa seperti untuk Tuhan tuh kayak gini. Gitu loh.
Nah, apalagi sebagai ibu-ibu kan nantinya ditanya Bu gini, sebenarnya kamu tuh rajin-rajin ke gereja hasilnya apa sih? Yang pertama hasilnya apa? Terus karaktermu kok sama aja sih? Nah, itu yang paling ditunggu ini. Makanya pesan saya adalah waktu kita mulai ikut-ikut dalam kegiatan, PR kita adalah bagaimana bisa membahagiakan suami dalam artian ada perubahan. Jangan sampai komsel kemana-mana, ibadah di mana-mana, habis itu bawelnya nambah, habis itu penghakimannya nambah, begitu kan. Nah, suami itu memang betul kata ibu tadi bahwa yang paling itu adalah dihargai. Makanya firman Tuhan mengarahkan hormatilah suamimu. Ya, padahal waduh, ini nggak ada juga yang perlu dihormati karena udah begitu ya. Tetapi kita mencoba, papa udah ini loh, terima kasih udah kasih nafkah, udah kasih bahagiakan anak untuk ngajak ke KFC atau ke ITC begitu, itu menjadi kebanggaan. Tetapi beda lagi ketika suami sudah maksimal, tetapi istri masih menuntut juga, itu agak membuat mereka juga rendah. Dan akhirnya mereka akan terobosan-terobosan itu mengerikan. Kadang-kadang udahlah saya nyenengin istri karena dituntut terus, ya udah apapun saya lakukan. Nah, kadang-kadang bisa ngarah kepada hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Jadi termasuk memelihara anak dan juga ngopenin anak itu adalah sebuah pekerjaan Tuhan. Lakukan dengan baik. Sebagai penjual, lakukan yang terbaik. Ya, namanya penjual, pendeta, dokter, atau kita itu yang punya usaha jasa, itu semua itu kayak kita itu memang memberikan yang terbaik, namanya pelayanan, gitu loh. Jadi misalnya suatu kali dagangan kita kurang baik, ya kita akan berusaha yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Ya udah saya gantiin ya Bu, ya sudah, bahkan gantinya itu plus gitu loh. Barang yang digantiin plus, tambahan ada bonus misalnya apa, gitu. Itu adalah sebuah pelayanan. Jadi kita berpikirnya ini kepada manusia tidak. Secara kesana saya memang kepada manusia, tetapi waktu saya melakukan ini saya mencoba ini Tuhan yang melihat. Ada mata Tuhan yang melihat. Kita ngajarin anak kan begitu. Suatu kali ada ujian di sebuah kelas perkuliahan, dosennya nggak hadir. Tetapi dia gambar mata di whiteboard itu, gambar mata, kemudian dia tuliskan ini mata Tuhan. Begitu ya. Jadi karena itu adalah sebuah perkuliahan tertentu, meskipun itu adalah gambaran si dosen, tetapi diingatkan, oh iya, saya mengerjakan ini ada mata Tuhan yang melihat. Saya ngelihat teman, Tuhan ngelihat saya, jadi hidup kita penuh tanggung jawab. Nah, berarti yang kedua adalah dimanapun kita berada, Tuhan melihat kita. Kita nyurangin orang, Tuhan melihat. Meskipun orang itu nggak ngelihat gitu loh. Tetapi meskipun kita sudah berbuat baik, yang tahu hati kita. Meskipun respon orang itu tidak baik, ya masa bodoh buat kita. Yang penting kebaikan nanti akan dituai pada akhirnya sebagai sebuah kebaikan. Dan seburuk apapun itu akan terbongkar kok, terbukti semuanya kok. Nggak tahu 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun, atau bahkan 10 tahun akan terbongkar. Tetapi yang baik tetap akan menjadi yang baik. Jadi pekerjaan Tuhan itu adalah semuanya. Nah, dalam rangka ini kita pun juga terutama dalam gereja apalagi gitu loh, dalam persekutuan apalagi begitu. Nah, di situ ada pendahuluan, itu biasanya dari awal ibu-ibu sekalian, dari awal yang dilakukan oleh biasanya pemimpin komsel itu ada juga yang memang single fighter dalam artian memimpin dari awal. Ada juga yang begitu karena dia akan mengoperasikan seluruh suasana secara sendiri. Jadi dia buka dengan salam-salam itu, kemudian tanya kabar semuanya. Nah, kabar ibu-ibu gimana sekarang? Baik atau tidak? Waduh Pak, casing saya itu selalu senyum. Tetapi kalau tahu hati saya, aduh penuh pergumulan. Ya udah puji Tuhan, sudah menjadi berkat gitu loh. Jadi apapun keadaan waktu di rumah tangga atau apa, kita misalnya kalau kepada anak dalam renungan pribadi dengan keluarga itu, nah gimana hari di sekolah, kamu ada ngebully nggak, kamu gimana, ada guru yang baik nggak, dan kita coba kabar-kabar mereka gitu ya. Kita kan nggak suka nanya kabar anak kadang, kita lihat dari mukanya aja, kalau mukanya agak murem, oh berarti nilainya jelek gitu ya. Tetapi kita kan nggak tanya apakah nilainya ataukah dia dibully sama temennya, kita nggak tanya itu. Coba kita mau bertanya. Nah, ini juga budaya ini bisa kita lakukan kepada keluarga juga. Papa gimana hari ini? Aduh, saya sebel banget sama itu. Nah, kita kan menjadi penghibur gitu ya. Jangan sampai kita menjadi
orang-orang telepati, kayak orang-orang yang aliran kebatinan, semuanya dibatin gitu loh. Suami merengut diam gitu, kita batin. Apa ya? Kenapa? Istri lagi cemberut juga dibatin sama suaminya. Akhirnya semuanya bertengkar, nggak tahu karena nggak ada komunikasi. Nah, waktu ditanya, kenapa sih kamu masak nggak mau, nyuci nggak mau? Udah pikirin aja sendiri. Si suami mikirin sepanjang hari itu, kenapa ya istri gua kayak gitu ya? Uang dapur juga udah dikasih, anak-anak nggak ada masalah gitu kan, mikirin, akhirnya mikirin begitu ya. Nah nggak taunya, oh cuma sepele kayak gini. Aduh, kalau kamu ngomong dari tadi mah udah selesai. Gara-gara apa? Dompet dia dipindahin doang. Nggak cuma dipindahin dompetnya, uangnya juga dipindahin. Jadi buat dia waktu dia, karena pernah suami-suami itu suka kita ngobrol itu, aduh ibu-ibu jangan diambilin dong yang di dompet. Kadang ini kita punya selepetan, itu beda. Kadang butuh untuk pompa ban motor yang kempes, kadang mesti lewatin tukang warung teh botol mesti dibeli. Karena beberapa bapak-bapak itu ketipu. Dia berpikir ini di dompet ada, nah setelah udah belanja itu ternyata dibuka nggak ada. Kan malu, bagaimana kita caranya? Mau tinggalin KTP. Nah begitu, nah riwayatnya cuma begitu. Nah karena nggak ngomong sampai 1-2 hari, kenapa sampai begitu akhirnya ya nggak jadi muncul solusi. Jadi cepat tahu kan cepat perbaikan gitu ya. Nah makanya memang ada baiknya sih kalau komunikasi dalam keluarga itu terbuka, jadi membuat kalaupun marah banget ya sehari itu kan cukuplah untuk sehari katanya kan, tidak boleh sampai matahari terbenam. Kenapa sampai matahari terbenam? Karena nggak ngomong, pokoknya cemburu suruh mikirin aja. Nah kita olah pikiran ini, dipikirin nggak ketemu juga. Oh ternyata cuma begitu. Nah kalau tahu begitu mah dari tadi udah selesai, begitu ya. Nah itu juga kemudian juga ada setiap orang itu punya masalah kok. Ya gembala pendeta juga punya masalah. Nah ketika orang tuh ditanya, ada yang bisa saya bantu, itu seneng banget. Meskipun kita bantunya juga enggak 100% bisa menjawab. Karena kebutuhan orang itu adalah untuk dimengerti. Wah, kalau apalagi perempuan, yang paling kebutuhan pokok itu adalah untuk dimengerti. Gitu loh. Nah, bagaimana mengertinya? Didengar. Gitu. Ya, apalagi ibu-ibu kan punya kebutuhan untuk bicara, cerita itu lebih banyak daripada laki-laki. Tentunya suka ngobrol. Nah kalau sama suami ngobrol gini, sambil baca gini, wah tadi itu si ini si itu temennya si Dede itu yang itu kayak gini. Oh iya nggak apa-apa. Cuma gitu doang. Nah akhirnya kita cari tetangga lah. Cerita di situ, wah tetangganya rame. Jadi membuat kita inilah penghiburan gitu loh. Nah kenapa ibu-ibu suka mangkal di perempatan di mana itu? Karena memang kurang didengar gitu ya. Nah, anak ke kamar sudah, suami habis pulang itu mandi, ngopi, nonton juga nggak boleh diganggu kan. Remote itu udah hak dia gitu kalau udah pulang itu. Akhirnya ya udah habis itu istirahat. Nah, padahal gue mau cerita ini tentang, aduh dari pagi sampai sore itu udah banyak cerita yang pengen saya ceritain. Suaminya udah wah nggak bisa cerita juga. Nah akhirnya hari kedua itu ada cerita yang baru lagi nggak sempat diceritain. Nah Sabtu waktu suaminya nggak kerja itu keluar semua itu dari Senin sampai Rabu ceritain gini semuanya, bengong aja si suami itu nggak ini. Akhirnya kan nggak enak ya kalau kita ngobrol iya juga enggak juga iya gitu. Jadi pengennya bagaimana gitu loh. Nah akhirnya membuat itu kadang-kadang masalah. Nah masalahnya lagi para suami kan waktu dia ketemu klien atau dia di pekerjaan itu sudah banyak ngomong sama orang. Nah ibu-ibu nyuci emangnya ngomong sendiri? Kan enggak juga. Jadi kayak orang gimana nanti tetangga bilang, lu agak-agak panas diginiin gitu ya. Enggak. Nah suami kadang-kadang ada juga di dalam pekerjaan itu sudah ketemu, udah diomelin bos, udah presentasi, udah banyak juga. Nah makanya ini yang menjadi komunikasi, makanya sebelum pranikah itu sebenarnya ada. Ya kalau secara detail itu ada namanya mengungkap karakter masing-masing. Nah kalau suaminya itu pragmatis, terus kemudian istrinya itu sanguin, yang kayak gitu siapa? Kayaknya Bu Sarah deh kayaknya. Bu Sarah itu agak sanguin, nah Pak D itu lebih diem. Nah ini kan, itu
yang membuat ini rame kayak pasar, yang sini diem kayak kuburan gitu. Jadi nah itu yang perlu apa ya? Nah, Pak Ade mungkin ditanya, iya gitu. Ya udah nanti tapi nggak keturutan misalnya gitu ya. Nah, jadi ngomel lagi, iya gitu kan. Pak nanti beli ini gitu ya. Iya. Baru gitu. Jangan lupa ya beli. Iya ntar. Sampai di jalan ditelepon lagi. Tolong itu durian jangan lupa ya. Iya. Nyampe rumah lupa juga. Waduh. Iya, nah gitu. Nah ini kan perlu tahu, jadi memang suamiku itu pendiam dan aku memang ribut orangnya. Jadi itu saling. Tetapi saya pikir 5 tahun 10 tahun akan saling mengerti gitu ya. Nah ini maksudnya adalah bahwa setiap orang memang punya kebutuhan untuk ini semua. Nah kalau dalam pranikah tahu begitu, jadi tahu persis kelebihan daripada dan kekurangannya. Nah kebanyakan kalau sanguin itu memang gaul ya, orangnya gaul. Jadi ketemu siapa akrab, cepet akrab. Dan ada beberapa orang itu yang memang posesif. Yang artinya, orang kok mudah gaul sama siapa, akrab, padahal akrab ya temen doang. Tetapi orang pikir pasangannya itu dibakar cemburu akhirnya. Padahal kan belum tentu, gitu ya. Nah itu kebanyakan kayak gini. Dia pikir biasa aja, misalnya nyalam orang sampai begini, kadang-kadang anak yang lebih umurnya lebih ini kadang-kadang suka dirangkul sama dia. Nah ini membuat suamiku kayak gitu amat sih gitu ya. Nah kadang-kadang ibu-ibu kalau anak perempuannya sudah mulai gede juga bisa cemburu sama suami loh. Katanya begitu ya. Karena anak saya laki. Katanya gitu. Jadi ya apa-apa sama anak yang perempuan, udahlah. Mau ke mall sama dia, ke mall juga istrinya udah 2 meter di belakang, tungguin gitu loh. Dia sama anaknya yang perempuannya udah gadis itu ya. Kadang bisa cemburu juga. Nah itu juga perlu, bapak-bapak juga perlu mengetahui ini kan. Tidak, kapan si bapak itu tidak merangkul lagi anak gadisnya. Itu kan ada etikanya. Nggak udah kuliahan masih begini dicium. Waduh, ini namanya si om-om ini sama siapa? Dipikir begitu. Nah itu juga ada etika begitu loh. Termasuk juga ibu sama anaknya yang udah gede. Nah itu juga termasuk ini ya. Itu ada hal-hal yang memang. Nah itu komunikasi memang penting. Nah inilah yang membuat kesulitan buat para orang pendiam. Karena dia mikirin, apalagi semuanya pendiam. Waduh, itu masalah sepele bisa 1 bulan itu. Cara ininya. Ada masalah? Nggak ada. Gimana bahagia? Oh bahagia saya. Ada yang kurang? Nggak ada. Padahal banyak kurang bahagia juga karena nggak terbuka. Nah makanya orang-orang pendiam itu kan istilah kata susah tidur, cepet bangun. Orang pendiam. Jadi mau tidur susah banget, tidurnya jam 1 baru jam 4 bangun lagi udah cepet. Tetapi kalau orang yang agak humoris itu, dia cepet tidur, bangunnya susah. Itu orang lagi cerita gitu ya, dia udah gitu, jam 10 udah ngorok. Waktu itu dibangunnya susah juga. Jadi beda-beda di sini kan. Nah makanya inilah saling mengerti di situ ada. Nah sebagian aja ya, kita nggak bicara karakter. Nah kita akan membaca di sini tentang Lukas 5 ayat 17 sampai yang ke-20 ya. Nah ini bisa kalau dalam keluarga itu dibacakan oleh anak laki tertua atau bapaknya atau kita sendiri yang membaca. Baik, hari ini kita akan baca bergantian. Saya akan membaca ayat 17 kemudian sampai ayat yang ke-20 ya. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Silakan. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Silakan. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni."
Puji Tuhan. Nah, di dalam ini kita bisa lakukan sebuah survei. Nah, beberapa tadi udah komsel, ada di Pitara sama di Beci ya. Nah, di Sawangan makanya saya membagikan termasuk untuk ini semuanya. Jadi saya pengen supaya, karena gembala itu pengen mengajarkan sesuatu, dan hari-hari ini kita banyak pikiran ya, ibu-ibu banyak pikiran, jadi membuat tidak fokus. Siapa yang suka tidak fokus? Ngaku. Siapa? Yang nggak fokus. Maksudnya dia bisa menangani banyak tetapi nggak 100% semua ke handle gitu. Jadi ada minus plusnya. Orang terlalu fokus atau nggak fokus, plus minusnya ada. Kalau nggak fokus itu dia pengen kerjakan semua gitu loh. Ya baca WA juga iya, balesin di grup itu. Kalau grup mak-mak itu kan, wah kita lupa semenit itu udah panjang itu. Tadi ngomong, waduh saya nggak mau ketinggalan nih. Sedang apa? Padahal lagi goreng tempe. Akhirnya WA-nya sukses, tempenya gosong. Habis itu lupa. Kalau tadi itu pagi nyuci, ternyata masih direndam. Udah jam 11, jam 12 misalnya. Nah, terlalu tidak fokus juga kayak gini. Tetapi ketika dia bisa memanage itu, orang sekali dayung, dia bisa 2-3 pulau terlampaui. Nah begitu. Nah ibu-ibu ada di mana tuh? Jadi tempe goreng selesai, WA juga sempat kejawab, kemudian cucian juga sempat dijemur, sehingga membuat pagi sampai jam 11 itu sudah semuanya. Sehingga santai bisa ngobrol sama sebelah gitu ya. Tetapi ada juga yang orang terlalu fokus itu, akhirnya di rumah tangga kita nggak bisa fokus satu hal, betul? Ibu-ibu nggak bisa. Pokoknya seharian itu saya cuma nyuci, mama cuma nyuci ya. Kasih pengumuman di whiteboard, mama hari ini cuma nyuci. Ya udah nyuci, udah selesai. Anak mau sekolah nggak dikunci, rambut berantakan kemana-mana. Biasanya ekor kuda ini nggak tahu ekor apa. Kemudian itu bawaan akhirnya yang mestinya seragamnya pramuka jadi biru putih atau merah hati putih gitu ya. Nah, kalau sekolahnya deket mah gampang. Atau kita taruh gojek kasih satpam gitu loh. Itu juga anaknya kalau nggak pemalu. Kalau anaknya pemalu nggak pernah mau ganti dia. Jadi akhirnya ibu-ibu memang saya angkat jempol bahwa ibu-ibu itu sudah terbiasa dipaksa untuk beberapa fokus. Jadi membuat ya bisa gitu loh. Maksudnya sambil ini, kadang-kadang masak itu ya kalau misalnya itu kompor itu ada 2, itu bisa sekali 2 kan bisa ya. Masak ini bisa masak ini selesai hari ini gitu. Kayak model kalau rumah makan gitu bisa. Coba saya coba. Itu bisa lupa ini. Jadi antara garam sama gula ini, satu buat kopi, satunya mau goreng nasi, bisa garam masuk ke kopi. Ini gula masuk ke ini, bisa pindah-pindah. Apalagi garam sama ini kan, kalau zaman dulu saya kecil tuh garam tuh gede-gede. Iya. Nah zaman sekarang kan mirip tuh. Lada sama apa tuh? Tumbar inu lagi. Nah itu kadang-kadang mirip-mirip, yang mana begitu ya. Nah makanya mesti dikasih tahu antara kecap, asin sama manis. Apalagi kalau sudah bentuknya itu udah racikan punya wadah kita. Itu yang tahu hanya ibu-ibu sama Tuhan. Yang lain nggak tahu gitu loh. Jadi jenisnya kan, nah kalau masih dari supermarket ketahuan ini kecap manis, kecap asin. Nah kalau sudah dituang di tempat sendiri kan bingung gitu. Mesti diginiin kan begitu. Jadi memang ada yang seperti itu ya. Nah kita melihat di sini ada beberapa yang harus kita sharingkan di dalam ini. Jadi itu yang menjadi penting buat saya arahkan. Kenapa saya selalu ada misalnya live streaming. Yang pertama gini, kebutuhannya kita pun kalau ikut ibadah kadang-kadang konsentrasi kita kadang-kadang keganggu ya. Nah termasuk ini sih sebenarnya. Jadi orang mau dengerin firman, aduh ini sanggul gue mau copot nanti gara-gara kipasnya kenceng. Dihidupin, tadi matiin temennya. Lagi konsentrasi menyembah Tuhan, yang merasa ini dimatiin lagi. Sampai dihidupin, lama-lama kan bisa perang dunia tuh gara-gara kipas. Nah akhirnya nggak konsentrasi ibadah itu. Nah saya berharap ada tayangan ulang di Facebook atau di YouTube itu bisa diulang. Kalau
kita kan sedang sekolah sebenarnya. Ya, kita itu sedang sekolah loh. Maksudnya agama kita Kristen, Alkitab yang kita baca seminggu itu, dalam hari Minggu itu, langsung kita ngerti nggak waktu dikhotbahkan? Kan belum tentu gitu. Ada orang yang menyiasati dicatat gitu. Dicatat. Kata orang belajar itu yang paling baik memang sambil mencatat. Yang kedua sambil kenapa Alkitab itu kita minta semuanya supaya memperkatakan itu. Atau kata-kata quote yang dikasih sama gembala. Saya orang percaya, saya pasti bisa karena Tuhan. Mari katakan sama-sama. Nah itu supaya membekas gitu loh. Itu pun kadang-kadang lupa. Nah berharap, makanya dalam hal seperti ini kita boleh tanyakan. Untuk anak-anak kita yang ikut, bisa kita tanyakan, tadi kamu di Yud dapat apa firman Tuhan? Atau tadi Pak Gembala sedang khotbahkan itu, kamu nangkep apa? Nah itu kan perlu, namanya kan belajar. Cuma di jemaat itu kan nggak ada ujian ibu-ibu, betul nggak? Saya nggak kasih ujian. Masa habis khotbah terus saya kasih lembaran itu, tolong diisi ya. Yang isi duluan boleh pulang, saya doa berkat duluan gitu, kan nggak ada. Jadi membuat ukuran kita nggak ada. Nah saya pengen, kalau di wilayah pelayan nanti saya akan konsentrasi di sini supaya mereka juga menangkap visi gembala dan sebagainya. Nah, itu bisa ditanyakan. Atau yang paling hari itu adalah pembacaan ini. Dari pembacaan ini apa yang kita tangkap? Gitu ya. Coba hari ini waktu kita baca itu yang ditangkap apa? Boleh angkat tangan? Dari pembacaan ini tadi rema apa atau pelajaran apa yang bisa ibu-ibu tangkap? Salah satu orang atau salah dua? Ada? Kira-kira bicara tentang apa? Tentang kasih. Kasih, kekompakan. Iman, kasih. Yang kerjasama itu makanya karena ada kasih maka imannya bekerja. Iya. Jadi iman, kasih, kerjasama tadi apa Bu? Iya tadi apa tuh? Kekompakan ya? Iya. Nah, jadi setiap kita kan nangkep ini dari kata kunci nih. Ada iman. Nah kita akan ulas lagi iman yang terjadi sama siapa? Iman dulu ya. Imannya siapa di dalam kisah ini? Yang ngangkut, yang bantu. Berarti iman daripada bukan si sakit. Ya. Terus kemudian setelah kita tahu itu berarti pelajaran apa yang kita miliki? Oh, misalnya ya, ternyata kalau saya pengen nolong orang, apalagi dalam hal rohani, saya dulu mesti harus mengimani. Jangan sampai kita nolong, tapi kita nggak beriman. Gitu. Jangan sampai kita nolong orang yang mau tenggelam, padahal kita nggak bisa berenang. Gitu. Waduh, saya nggak terlalu beriman itu. Berarti tingkatan kita mesti dimahirkan dong. Yang membuat orang beriman apa? Tuhan bilang apa? Iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Kita ngomong iman saja itu rangkaiannya panjang. Oh berarti untuk mendengarkan firman Tuhan, yang pertama, saya harus dengar khotbah pendeta. Untuk dengar khotbah pendeta, saya harus hadir. Waktu saya halangan untuk tidak bisa hadir, puji Tuhan gereja kasih tayangan Facebook yang bisa disetel ulang. Kan mesti begitu. Nah suatu saat saya pengen punya hasrat itu bagi jemaat-jemaat kita, nanti per wilayah, makanya saya atur wilayah itu supaya coba menanyakan waktu Bapak Ibu Saudara tidak hadir kemarin, di rumah ngapain? Ada salah satu pelayan ini kejebak sama saya. Iya, dia nggak hadir, kemudian, aduh ini gimana ini, bahannya dari mana untuk konser dari mana loh? Ketahuan, Anda nggak ikut ibadah secara online, betul nggak? Jadi semua itu kan saya berusaha lewat khotbah pun saya menyampaikan informasi seperti pengumuman melalui khotbah begitu. Disampaikan, saya sering begitu. Nah orang kalau tipikalnya atau levelnya dia seorang pelayan, dia akan tanggapin itu.
Kan ketahuan jadinya. Nah, nanti wilayah saya ingin mencoba, tetapi pendekatan juga bagus ya. Yang artinya nggak menghakimi. Kita jauhkan daripada menghakimi, karena kita suatu saat juga bisa alfa juga. Tetapi maksudnya dengan bahan komsel yang lanjutan daripada khotbah gembala itu, maka nanti bisa mereview gitu loh. Sambil menanyakan, Ibu, gimana khotbah Pak Gembala kemarin, bagaimana renungan kemarin yang bisa diterima. Saya kan nggak ibadah, saya kan sedang sakit waktu itu. Terus ngikutin nggak? Nah, baru ketahuan di situ. Oh iya, maaf ya, saya nggak ngikutin. Nah, makanya kita sarankan. Tetapi meskipun tidak mengikuti, tidak hadir dan tidak sempat untuk mengikuti karena kuota dan sebagainya, tetapi hari itu di komsel kan dibedah lagi, gitu loh. Jadi betul-betul saya itu, yang ngapain sih saya, pekerjaan saya sebagai hamba Tuhan, kan memang kasih ini, gitu loh. Yang supaya itu diteruskan, gitu loh, diteruskan. Nanti saya juga akan men-sharingkan ini di pemuda, di komsel sudah, kemudian di WBI, di pemuda. Tujuannya apa? Sampai anak sampai dewasa itu supaya mengerti ini semuanya. Jadi yang kita tangkap apa? Kan perlu ada di situ. Ya, saya pikir ibu-ibu sekalian, kalau setiap kita dengar khotbah dan apa pesan daripada khotbah itu kita lakukan, tentunya kita akan bertumbuh luar biasa. Nah, aplikasi daripada iman, daripada kerukunan, kemudian kasih tadi, ya kita tinggal praktekkan saja. Makanya di sini nanti ada pertanyaan di situ. Nah, kalau kita misalnya ada melihat jemaat yang sakit atau menderita lah, berbeban berat gitu loh. Nah, itu dari 3 level ini pun kita memiliki cara respon yang mungkin akan berbeda. Yang pertama, jikalau kita adalah jemaat S56, bagaimana kita memiliki kepedulian daripada jemaat S56 yang sakit. Nah, kalau kita itu adalah jemaat S56 dan kita melihat di wilayah kita, komplek kita ada orang sakit yang dari gereja lain, respon kita apa? Terus yang ketiga, ketika itu adalah keluarga sendiri, respon kita apa? Kita kemarin terhenyak terhadap kasus keluarga besar yang di Kalideres. Itu persoalan daripada komunikasi keluarga sejak muda. Sehingga membuat sampai 4 orang meninggal di rumah itu pun rasanya keluarga juga nggak tahu itu. Biasanya orang sakit dari keluarga itu dia akan punya simpati. Oh, ada om saya, tante saya. Itu ada rasa di sini. Nah, di sini kita akan membangun jemaat, ibu-ibu sekalian, bahwa ada waktu itu sinetron itu yang Keluarga Cemara. Itu tahun berapa itu? Iya, lama banget. Saya orang jadul, jadi tahu itu. Jadi harta terindah adalah keluarga. Kita sakit ibu-ibu sekalian. Jadi teman jemaat bisa hadir. Tetapi yang paling bisa menunggui sampai selesai itu adalah keluarga sendiri. Makanya disinilah artinya bagaimana respon kita kalau keluarga besar kita sakit. Yang kedua, kalau teman kita yang jemaat lain itu sakit, atau teman sejemaat kita sakit. Betul nggak? Tuhan itu mengasihi kepada siapapun. Nah, artinya respon kita terhadap ini kan bisa kita unggah di dalam wilayah komsel kita. Nah, saya berharap nanti wilayah itu menjadi hidup, jadi seperti gereja mini yang artinya ada gembalanya, ada juga bagian yang memang bisa follow up, itu semuanya ada. Jadi membuat kita juga dalam waktu yang sama bisa mengunjungi beberapa tempat yang memang membutuhkan itu. Gitulah. Suatu kali ada sakit itu sama-sama pernah bareng waktu itu. Jadi apalagi pelayan-pelayan Tuhan semua itu waktu itu, aduh ini sakit, aduh yang biasa ngunjungin sedang sakit. Kadang-kadang kita sakit itu ngunjungin yang sakit loh, serius. Kita jalannya susah itu nuntun orang yang juga jalannya susah. Nah, itu yang terjadi. Makanya saya sering bilang yang sehat itu kemana? Gitu loh. Nah, tetapi ada juga yang saya pelajari. Kenapa orang yang punya beban itu lebih sensitif untuk membantu temannya? Kenapa pertanyaannya? Jawabannya apa?
Ayo. Kasih. Karena Ada kasih. ada kasih. Nah, kasih itu munculnya dari apa? Tindak. Tindakan. Lagi, ayo. Kenapa? Lebih respon dibanding yang sehat walafiat tuh. Kenapa? Pernah merasakan. Karena pernah merasakan. Makanya saudara sekalian, kita kan berharap lah dalam setiap persekutuan itu sempat mengunjungilah yang namanya panti jompo. Jangan panti Ancol, pantai Ancol. Kunjungi panti jompo, ngunjungin tempat orang yang gak waras, orang gila. Oh ternyata ada yang lebih gila daripada gitu ya. Jadi ketika ngunjungin rumah sakit gitu ya. Nah ketika kita sudah melihat sosok-sosok seperti itu, rasanya kita bersyukur loh. Antrean BPJS itu saudara, ibu-ibu sekalian itu luar biasa. Iya kan? Ya kita nggak bisa percaya apakah ada kamar atau tidak ada kamar di atas itu, yang tahu kan cuma para perawat. Kita kan nggak tahu. Dia bilang nggak ada kamar, ya kita percaya aja. Pokoknya sama dokter itu kayak kita percaya sama Tuhan aja. Apa yang diomongin dokter mah kita percaya aja. Gitu. Nah jadi ketika kita melihat seperti itu, oh iya. Nah makanya responsifnya cepat gitu ya. Ya kita nggak berharap sih setiap jemaat ngalamin sakit, ya nggak juga. Supaya ada kadar perasaan kayak gitu, enggak juga. Oh Tuhan, buatlah jemaat bangkrut semuanya supaya mereka boleh melihat, merasakan rasanya orang di bawah itu kayak apa, ya enggak juga. Tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan untuk kita sempat ada di bawah itu supaya kita nantinya, dan pastikan gini, saya bisa pastikan bahwa pengalaman hidup yang sudah Tuhan persiapkan, jangan sengaja ya, jangan sengaja. Karena ada waktu itu saya punya saudara gini, Kit, saya pengen jadi anak nakal dulu. Kenapa? Orang udah bagus-bagus itu pengen jadi anak. Enggak. Saya nantinya pengen melayani anak-anak nakal. Jadi saya mesti nakal dulu. Nanti kok kejebak gimana? Nakal beneran, tangkap polisi. Habis itu ditembak polisi, habis loh. Enggak ada kesempatan. Tapi ada orang yang dipersiapkan mengalami riwayat hidup yang kita enggak sengaja. Tetapi Tuhan persiapkan luar biasa. Ada orang-orang dari India. Kebanyakan mereka jadi Nabi Tuhan, Rasul Tuhan, mereka vision-vision luar biasa. Kenapa? Karena kepercayaan orang India itu adalah supranatural yang mempercayai, apalagi Sungai Gangga ya. Nah itu roh-roh itu udah ada di mereka. Nah ada dukun-dukun yang bertobat, dipakai Tuhan untuk begitu. Nah kita yang nggak pernah jadi dukun nggak tahu. Orang ini kesurupan, orang ini apakah dimasuki roh Tuhan atau roh setan, kita nggak tahu. Waktu dia ngaco, wah ini bahasa roh, wah dari mana? Nah orang-orang seperti ini, kayak misalnya Pak Dautoni gitu ya, dia bisa melihat ini setan, ini memang kelaparan, ini memang lagi tekanan darah tinggi. Lah kalau kita nggak tahu, apapun itu kita doakan dalam nama Yesus. Waktu itu kita pernah di seminari, kita tengking tuh teman kita, setiap hari teriak-teriak begitu ya. Oh kita hancurkan roh jahat nggak keluar-keluar. Waktu itu kurang ajar dia. Dia bilang, aku sengaja tahu nggak? Kenapa? Pura-pura kesurupan. Wih, bener-bener nih orang ngerjain. Ya nggak sembuh-sembuh lah. Orang bukan setan. Orang dia sendiri yang buat-buat itu. Dia memang stres. Ya, tetapi dia lakukan itu supaya buat dia ngeprank gitu loh ceritanya itu. Jadi ya biarin dia doain. Wah kita kan semangat tuh waktu pertama-tama kuliah begitu. Wah kita tongin dalam nama Yesus. Unjuk kesaktian gitu ya. Wih nggak sembuh-sembuh. Ya karena pura-pura. Nah kalau kita punya rohani yang tinggi, kita tahu persis. Dan bahkan puji Tuhan, banyak orang yang menjadi tidak tertipu oleh karena ada suara roh di sini. Kita ketemu sama orang, apalagi di Jakarta. Kadang-kadang penipu itu berdasi kok. Penipu itu adalah orangnya yang memang nggak nyangka kita pencuri. Makanya keadaan lain ketika orang bawa karung, dia ke bank, orang usir-usir dia. Waktu karung dibuka, bener-bener itu. Ada orang dari Jawa Barat waktu itu, dia pedagang, tapi dia kumpulkan nggak ngebank dia, pokoknya kumpulin di itu, bener dihina sampai akhirnya minta maaf itu direkturnya. Karena apa? Dia banyak uang itu, sampai hampir ratusan juta mau dikembangkan gitu. Jadi kita salah tafsir di situ. Nah, ada roh di sini. Makanya saya harapkan ibu-ibu sekalian pada saat mau ketemu sama siapapun kita berdoa, Tuhan kasih hikmat sama saya. Mau telepon sama orang pun Tuhan kasih hikmat sama saya. Supaya hasilnya baik,
Nah, kalau Tuhan sudah pakai kita dalam hikmat, kuasa, apalagi kalau kita hidup dalam firman, kita punya perkataan itu berkuasa, saudara. Jadi kadang-kadang orang bisa tunduk sama kita, orang kadang-kadang bisa terpengaruh secara baik terhadap kita. Orang yang tadinya bawel kok bisa senyum manis kayak gitu, itu punya serenel gonel, punya aji-aji atau apa, atau pasang susuk atau enggak. Saya enggak pernah pasang susuk lah. Enggak. Tetapi ini luar biasa. Saya sarankan kepada anak-anak muda waktu mereka menghadapi kerjaan yang pertama, menghadap ke bos, berdoa sama Tuhan supaya perkataanmu dikasih hikmat. Tuhan bilang apa di sesi yang lain? Ketika engkau diperhadapkan kepada orang penguasa atau siapapun, jangan pernah engkau takut untuk berkata kata seperti apa. Tuhan akan pimpin itu. Nah, akhirnya beberapa orang datang, aduh luar biasa loh. Saya udah takut itu waktu mau menghadap ke si bapak ini. Tahu aja bapak ini bengis tahu. Semua orang takut sama dia. Tetapi waktu saya menghadap itu kok ngeflow aja ngomongnya bisa gampang. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, kita butuhkan hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi respon ibu-ibu gimana kira-kira? Kalau ya itu tadi, kita nggak panjang waktu, nanti kalau di Komsel di itu kita bisa, oh iya, kalau namanya saudara sendiri saya bela habis-habisan dah. Mau ke rumah sakit manapun saya belain. Ada orang yang kayak gini. Jadi membuat dia tidak peka terhadap saudara yang tidak sedarah. Tidak peka terhadap saudara seiman yang lain. Ada yang kayak gitu. Kalau sama keluarga mah dia habis-habisan begitu. Tetapi ada yang sebaliknya. Kalau misalnya keluarga sendiri minta tolong, udahlah lu hidup sendiri-sendiri. Tetapi kalau temen yang misalnya sakit, wah dia pokoknya temen ini segala-galanya. Bahkan untuk tugas yang paling penting pun dia akan tidak hiraukan demi yang namanya sahabat, sohib. Kok sekarang bestie? What is the meaning of the bestie? Gitu ya. Punya bestie, ganti-ganti dong bestinya. Gitu ya. Nah, ada juga yang memang dia itu lebih kepada yang luar, ada juga. Tetapi Tuhan bilang itu cawan dalam. Ya, cawan dalam. Ya. Tetapi intinya kalau kita kembali kepada hati Yesus itu tidak siapapun. Yang Tuhan perhadapkan di muka kita itu adalah tanggung jawab kita. Kenapa suatu kali kita diperhadapkan orang yang minta sama kita? Minta belas kasihan sama kita. Yang orang tidak pernahnya ketemu, ya ketemu sama dia. Ya. Jadi kadang-kadang orang yang udah teman lama yang tidak ketemu, kenapa dipertemukan gitu loh. Kadang-kadang kalau kita hayati tentang sebuah perjalanan waktu Tuhan itu, ternyata memang teman kita yang lama nggak ketemu itu memang dipertemukan dengan kita karena dia membutuhkan pertolongan. Ya. Suatu kali kemarin kita ada di Jakarta Barat, istriku ketemu sama seseorang yang lama nggak ketemu, kemudian dia pengen ngobrol. Kalau udah lama nggak ketemu biasanya dia akan curhat, betul nggak? Manusiawi. Kalau kita everything is okay, kita itu nggak kayak kenal orang. Siapa lu gitu loh, jalannya begini. Tetapi kalau kita sudah punya beban itu, mulai kita buka Facebook, WA, nomor-nomor yang lama, sudah mulai kita, aduh siapa yang bisa nolongin saya gitu. Tetapi kadang-kadang Tuhan perhadapkan kita dengan orang-orang seperti itu. Ya. Nah kadang-kadang waktu ada seseorang yang pernah kenal sama saya yang puluhan tahun yang lalu, suka kan ada di medsos itu, halo kak, apa kabar kak, begitu ya. Nah berarti adik-adik kelas saya. Nah, saya nggak langsung jawab di situ. Tetapi di medsos itu gampangnya apa? Saya lihat juga di profilnya dia. Oh, ternyata dia memang sedang punya satu project. Tetapi projectnya macam-macam tuh. Ada project pekerjaan Tuhan. Yang dia menjual apa untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi ada juga yang memang ada punya masalah. Itu ada di situ tuh. Di messenger sama kita. Nah, maksud saya lah begini. Jadi, kenapa orang tersebut diperhadapkan kepada kita? Pasti Tuhan punya ukuran sama kita. Mungkin kita mampu.
Nah makanya bersyukurlah ibu-ibu sekalian kalau kita menghadapi berbagai keadaan rumah tangga, kita sedang sekolah. Sekolah itu apa unsurnya? Yang pertama belajar, yang kedua itu ada ujian, yang ketiga ada kelulusan. Nah kalau kita dikasih pelajaran, kamu belajar ya, kamu tertindis. Tuhan bilang apa? Sangat baik jikalau aku di dalam ketertindasan, supaya aku mengenal jalan-jalan Tuhan. Gitu. Jadi anggap saja saya sedang bermasalah ini, saya lagi sekolahan. Saya lagi diuji nih. Nah kalau saya lulus, kelas 1 naik kelas 2. Kalau lulus lagi, akhirnya jadi dosen. Lulus lagi jadi dosen menjadi mahaguru. Profesor misalnya. Nah seorang profesor, seorang dosen itu adalah berasal daripada anak-anak TK juga gitu. Nah ibu-ibu kalau di dalam kehidupan sosial itu sering dimintain tolong nggak kira-kira? Ya macam-macam sih, Bu. Ada beras nggak, Bu? Ada yang gitu. Ada juga, aduh, saya mau menikahkan anak ini. Tolong deh kasih wejangan sama anak-anak saya itu. Atau tanya, bagaimana sih caranya melamar? Bagaimana sih kalau saya terlilit utang kayak gini? Menurut kamu gimana? Kadang-kadang orang ada diperhadapkan pada kita. Nah kalau kita sudah belajar tentang banyak hal, kita itu menjadi guru yang baik. Enggak kayak orang buta yang melihat, sama-sama kemudian orang buta melihat gajah. Gajah itu kayak apa hewannya? Oh gajah itu panjang, gede segini. Karena dia, waktu dia pegang itu, dia pegang belalainya. Ada yang bilang, enggak, gajah itu lancip. Lancip runcing itu, karena dia pegang taringnya. Enggak, gajah itu gede banget segini tuh, karena dia pegang badannya. Enggak, gajah itu kecil, habis itu rambutnya ada di ujung. Wah itu ekornya. Nah kalau orang Buddha kayak gitu. Nah pernahkah enggak kita kasih saran sama orang sebenarnya bukan ilmu kita? Enggak. Ya enggak hidup gitu loh. Tetapi kalau kita punya pengalaman, kita bagi sama orang hidup. Orang juga diberkati gitu loh. Tenang bro, saya punya pengalaman kayak gitu, caranya kayak gini. Kan pengalaman semuanya. Nah makanya orang berhati-hati itu setelah jatuh. Ibu yang pernah naik motor pernah jatuh siapa? Pernah jatuh semua? Sengaja jatuh atau memang jatuh? Enggak ya, kirain latihan. Nah pasca jatuh kita lebih hati-hati. Meskipun ada orang yang bilang kalau orang udah pernah jatuh berkali-kali, biasanya lebih berani. Waktu itu saya juga mikirin ya, waktu kita baru pindah ke sini, aduh, itu ngelewatin Margonda ya. Yang dulu kan dari Pitara itu langsung aja Dewi Sarti kan gampang PSKD langsung muter. Ini nyebrang ini Margonda. Tetapi sekarang udah enjoy Bu Bu Sarah waktu itu, aduh, udah begini gretolen gitu ya. Tapi sekarang udah mulai ini. Saya juga mencoba-coba lewat lorong itu enak juga itu. Cuma nggak bisa foto kan. Itu bagus tempatnya gitu. Jadi membuat ya ibu-ibu harus bisa melakukan itu karena ya mungkin untuk anak, untuk belanja dan sebagainya. Beli bayam, ngegrip. Ketinggalan tempe ngegrip lagi, wah. Uang tempe, uang bayam malah habis sama grip itu. Karena akhirnya kebiasaan kita mesti ada. Gitu ya. Jadi yang selanjutnya adalah, nah ketika melihat yang seperti itu ibu-ibu, nah ini nggak bisa bohong. Makanya kita punya tim juga memang nggak bisa dipaksakan, termasuk ibadah sebenarnya nggak boleh dipaksakan. Ya, karena itu dengan hati. Karena tidak dengan iman sia-sia. Mau kasih apapun, mau datang ke gereja, mau doa, kalau nggak ada iman itu sama saja. Mending nggak usah dilakukan, istilahnya gitu. Tetapi kita kan belajar untuk mengimani apa-apa. Nah, waktu ada sebuah kasus seperti itu, kita nggak bisa bohong hati kita gimana. Yaitu tadi, kalau keponakan, wah kita pengen datang aja, meskipun udah 11 malam, kita mesti hadir. Jadi rasa di sini beda, karena keluarga atau temen sohibnya yang lagi sakit. Kalau kita sedang menderita itu yang paling telepon kita
Pertama selain para rohaniwan adalah sahabat. Pasti sahabat. Meskipun dia ada di Papua, datang kagak. Tetapi dia telepon, bantu aku ini lagi sakit nih. Ya udah saya video call gitu sampai sejam gitu ya. Dan kadang emang sembuh. Jadi kita sembuh itu karena alat ukurnya itu firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat gitu loh. Pernah nggak diperhadapkan kasus anak saudara yang sakit tuh gini loh. Anak itu sakit kadang-kadang belum tentu karena memang betul sakit virus, tetapi ada keinginan dia yang nggak kecapai. Karena kita pernah kecil, gitu ya. Nah waktu kita bilang gini, Dek, cepet sembuh ya. Si Om itu lagi dateng tuh, lagi beliin lato-lato sama kamu. Oh iya mah, itu langsung sembuh. Itu panas tingginya mulai turun. Karena apa? Hatinya gembira, gitu loh. Jadi kadang kebutuhan orang itu adalah tidak selalu bawa apanya. Enggak. Dia bilang ke sohibnya, kamu datang aja saya udah terhibur. Ada anak nih di Bandung gitu loh. Lagi sakit, mamanya telepon, "Nak, mama sudah ada di stasiun ya. Dari Senen ya? Atau Jatinegara, mama sudah masuk nih kereta, mau jalan ke Bandung." Itu anak udah mulai seger tuh. Ya. Kenapa? Karena ada penghiburan dan pengharapan. Berarti setiap orang itu sebenarnya bisa disembuhkan atau cepat sembuh ketika dia memang bahagia. Gitu. Nah, bagaimana kita itu menjadi penghibur sejati memang Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menghibur kita. Nah, Roh Kudus yang ada dalam kita impartasi kepada orang. Makanya kita harus jadi orang yang menang. Jadi menang itu adalah mental. Tidak selalu kasusnya udah menang baru kita merdeka, enggak. Karena kita hidup oleh iman. Iman itu nanti gitu loh. Kamu sakit kok masih senyum-senyum kayak gitu? Panas tinggi ya? Enggak. Saya percayalah bahwa Tuhan itu sebagai Bapa yang baik tidak akan membiarkan saya sakit di sini sampai seterusnya. Suatu saat saya akan sembuh kok. Itu kan menghibur gitu loh. Jangan sampai kita datang ke rumah sakit. Gimana Bu? Ya kata dokter saya cancer. Saya harus dioperasi. Oh iya. Tetangga saya itu 2 orang loh meninggal. Kankernya sama. Modelnya kayak gini nih. 2 hari lewat tuh. Persis tuh mirip tuh mukanya. Ini bukan menghibur. Ini malaikat pencabut nyawa. Nah makanya kita tuh jangan jadi orang pencabut nyawa orang. Gitu loh. Nah kan kata-kata banyak ya. Nah makanya di sini ini ibu-ibu sekalian, jadilah orang yang punya vocabulary, punya kamus itu yang baik-baik. Nah, kita ada gambaran lalat sama lebah. Kita jadi lebah. Lebah itu suka yang manis-manis. Kalau lalat itu suka yang bau-bau. Nah, kalau orang lagi ngobrol, ada gosip apa nih? Suatu kali istri saya diajak gitu, "Mam, kita mau bentuk grup ya. Kita di sini kita bisa menggosip loh." Jadi ADRT mereka itu adalah buat grup itu mak-mak itu untuk gosipin. Nanti gosipin guru lah, gosipin kepala sekolah lah, gosipin yang jualan itu. Kan teman-teman ada suka jualan tuh di sekolahan tuh. Wah macem-macem. Udah habis itu gosipin artis lah. Lama-lama presiden digosipin, wah nggak jelas. Jadi membuat kita menjadi pahit hati. Yaitu tadi kalau orang itu berpikiran baik, dia melihat mawar, dia akan lihat bunganya. Tetapi orang yang berpikiran negatif, selalu dia bilang mawar itu banyak durinya, hati-hati, jangan ke situ. Kita harus menjadi pengabar baik. Injil itu apa? Kabar baik. Lah kan sakit Pak, kabar baik gimana? Ada sakit, ada pertolongan Tuhan. Ada jalan buntu, ada jalan keluar dari Tuhan. Kan begitu mestinya. Jangan sampai kita menjadi penasehat. Suatu saat ada orang mau bunuh diri di atas jalan layang itu. Nah, pada pagi harinya surat kabar menuliskan bahwa ada 2 orang yang bunuh diri. Ceritanya cuma 1 orang yang mau bunuh diri. Kenapa kamu bunuh diri? Gini masalahku, gini. Waduh, sama saya juga masalah yang sama. Terus gimana? Ya udah kita jatuh aja bareng-bareng. Akhirnya tadinya cuma 1 calon yang bunuh diri, akhirnya 2 orang. Karena apa? Ya nasihat saling mempengaruhi.
Makanya saran saya ibu-ibu sekalian, teman baik iya. Tetapi mintalah nasihat kepada orang-orang yang memang memiliki mutu iman yang baik, kesaksian hidup yang baik. Karena banyak hal yang membuat pikiran kita itu menjadi baik dengan orang-orang yang memang memiliki hati yang baik. Gitu ya. Meskipun teman baik pun kadang-kadang juga ada buruknya juga. Teman ya teman. Tapi kalau masalah kayak gini, nggak ada ini temennya, nggak ada ini keluarganya, nggak ada saudara yang udah main duit. Nggak. Kita hanya percaya kepada orang yang memang takut akan Tuhan. Mending diem di hadapan Tuhan. Gitu ya. Nah ada juga yang memang harus kita tidak mudah kita kasih ke orang lain, yang namanya keluarga dalam kita. Saya sarankan janganlah. Karena makanya kesaksian-kesaksian juga kita batasin. Waktu bersaksi juga kita tidak live begitu ya. Karena ada hal yang memang harus kita doakan saja. Karena firman Tuhan apa? Kalau ada pergumulan kita doa. Kalau kita bergembira kita menyanyi. Maksudnya apa? Waktu kita ada pergumulan kita harus doa. Doa itu kepada Tuhan. Bukan kepada dukun atau kepada orang lain. Waktu kita sudah bebas merdeka, kita harus saksikan. Menyanyi itu kan menyaksikan kemurahan Tuhan. Nyanyian lagu rohani kan semuanya menyaksikan tentang kebesaran Tuhan. Gitu. Jadi membuat komunitas kita menjadi baik gitu ya. Nah, oleh sebab itu, mari saling menjaga ibu sekalian. Dalam keluarga tidak semuanya sempurna. Kita juga belum sempurna. Yang menjadi pergumulan kita gumulkan. Tetapi yang sudah menang, kita bersyukur untuk itu semuanya. Nah, tindakan rohani apa? Yang pertama, kasih tahu sama PKS. Yang kedua, kasih tahu sama gembala. Atau memang kita mendoakan. Gitu ya, ketika melihat kabar itu. Atau kita mengunjungi. Nah, kita akan budayakan sesuatu respon yang baik. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya di akhir-akhir, bagaimana cara menguatkan saudara yang sakit bergumul untuk tetap beriman kepada Tuhan Yesus? Sebenarnya saya pengen ada sebuah dramatisir gitu sih. Siapa yang mau berdua di sini ya? Yang lucu-lucu aja lah. Bibi sama Bu Sarah, Bu. Sini, Bu. Iya, ini. Saya suka mereka berakting tuh. Iya. Terserah siapa yang, kemarin sudah kan di WBI ya. Siapa yang bermasalah, siapa yang nasihatin, silakan saja lah. Iya. Masalah saya semakin gede. Iya. Ya, Bi. Masalah di sini. Iya. Enggak, masih aman sih. Masih aman. Iya. Misalnya Bibi punya masalah nih. Ini anggap aja Ibu Gembala sebagai rohani wati yang itu. Misalnya Bibi punya masalah apa, Bi? Coba angkat. Temanku saya punya masalah ini, responnya gimana? Secara rohani lah Ibu ya. Ya, Bu Sarah, saya punya masalah. Ya, karena gimana ya, anak saya selalu kalau saya bilang mereka itu terkadang nggak mau tahu sama saya. Jadi saya terkadang berdoa, ya Tuhan, gimana anak saya nantinya, karena anak saya ini betul-betul saya nggak mengerti. Sekarang saya pusing mikirkan anak saya. Kemarin itu si Sela pergi kerja, saya bilang, Sel makan dulu nak, saya bilang gitu. Masakan ibu nggak enak katanya gitu. Jadi mau masak mau gimana lagi, saya bilang gitu. Udah nanti saya makan di ini di kantor katanya. Jadi saya bilang, Dudek, kan uang-uang gitu kan habis, udah saya masak bangun pagi cepat-cepat, tapi kamu gitu. Ternyata Bu, sampai lah tadi mana dia jatuh gara-gara ngelanggarmu apa? Ayam. Ayam jatuh itu, dilanggarnya mati ayam itu. Dia tuh udah marah-marah pula sama orang itu Bu, yang punya ayam. Ini ayamnya dilepasin, bikin saya jatuh katanya gitu. Ternyata ayam itu udah mati Bu, saking takutnya si Sela ini. Jadi dia bilang sama orang itu, jadi ibu itu tadi pun, ya, dia ambilnya ayam tadi ditaruhnya di pinggir. Kalau tadi enggak ini, dia enggak berhenti, dia pergi aja kan, tapi dia takut nanti tiba-tiba dikejar orang, dipukul orang. Jadi dia malahan berhenti, marah pula dia itu takutan. Karena pernah juga katanya si Ricky pernah bawa motor jatuh.
ya jatuh ya, tahan gimana, dimarahin orang, tahan kenapa juga saya kata minta ganti. Jadi si Sela ini saking takutnya gugup, dia maki-maki orang itu, ayamnya dikurung kenapa? Kalau ayam kampung kan dilepas. Tetapi pikiran Sela ini gini, gua nanti diminta ganti 200.000 atau 1.000, saya nggak mau duit memang ada tapi di ATM kan orang ini kan nggak mau bawa duit karena di ini Bu, di jalanan kan takut. Jadi kalau si Selanya tadi kan terus dimaki-makinya lah orang tuh. Makanya kalau punya ayam itu dikurung. Terus, kalau kucing tadi kan Bu liar ya Bu ya katanya. Terus saya nggak tahu. Jadi apa kamu yang kena nak? Saya bilang itu ya. Kata saya makanya kalau ngomong sama orang tua tuh yang bagus-bagus jangan bikin kesal. Mama kesal terus dalam hati saya, Tuhan mungkin aku tadi kesal sama anakku. Jadi pikiran anak entah kemana-mana lah. Jadi saya kurang merasa berdosa karena saya tadi marah-marah sama dia. Terus saya bilang gitu, ya Tuhan ampunilah saya Tuhan. Mungkin anak saya tadi kayak gitu. Mungkin apalah dosa saya Tuhan, ampuni dosa-dosa saya Tuhan. Saya orang tua, saya nggak ngerti sama ini gimana. Saya apa salah saya ngapain anak saya bilang begini. Gimana ya Bu ya? Ya kita harus sabar ya Bi, ngadapin anak. Kita juga harus mengajarkan anak itu sebelum pergi, sebelum itu pastinya harus berdoa Ya, supaya kita tetap anak itu mengerti oh ya harus berdoa dulu belum berangkat kerja, bangun tidur itu kan juga harus tetap berdoa. Bibi ya sabar menghadapi anak. Anak-anak sekarang kan kalau dibilangin pastinya ngeyel. Iya, benar. Itu nggak jauh dari anak kita Budi. Pasti anak-anak kita kalau dibilangin lebih tajam dia daripada kita. Ngelawannya itu luar biasa. Anak-anak kita sabar ya Bi, supaya kita tetap kuat menghadapi masalah, menghadapi apapun. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan Yesus. Kita yakin dan kita percaya Tuhan Yesus akan menolong kita. Kita percaya Bi. Kita sama-sama berdoa. Bibi juga mendoakan anak saya juga mendoakan anak Bibi, semuanya lah anak kita ya anak kita semua gitu. Jadi kita harus tetap kuat menghadapi segala masalah, segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita yakin Tuhan Yesus tidak akan tidur. Tuhan Yesus akan melihat kita. Apapun yang terjadi, kita harus kuat menghadapi segala macam itu. Haleluya. Iya. Kok aku Bisa kan? enggak itu sih lancar. Lancar ya? Iya. Ya ibu-ibu sekalian, contoh untuk menjadi pendamping yang baik itu cukup mudah sih sebenarnya. Dalam artian, kadang apa yang kita katakan tuh sebenarnya seorang konseli itu tahu. Benar nggak? Jadi kita datang ke teman itu tidak tahu jawabannya. Apalagi hal rohani pasti suruh doa, suruh pasti udah gitu ya. Tetapi kebutuhan seseorang yang sedang jadi korban itu adalah untuk didengar, untuk dikuatkan, begitu ya. Jadi jangan berpikir, aduh, Pak Gembala atau rohaniwan tertentu lagi sedih atau apa. Bagaimana kita bisa menghibur ya? Dia sendiri penghibur gitu loh. Tidak begitu. Dalam artian bahwa ini siapapun memang berhak untuk mendapatkan satu ya teman gitu, pertemanan, nah begitu ya. Nah intinya seperti itu ya. Bisa kan sebenarnya? Bisa, karena kebanyakan ya klasik lah yang dialami sama ibu itu ya sama saya pernah ngalamin, tetapi saya sudah duluan atau sedang sama-sama begitu ya. Nah puji Tuhan, jadi hanya seperti itu, iya. Nah makanya saya bilang gini, kita akan operasikan dalam bentuk pelayanan ini adalah lebih kepada friendship, pada pertemanan. Karena tidak semua masalah itu akan dikasih kepada gembala. Ada privasi tertentu. Makanya untuk pembentukan wilayah ini adalah untuk saling mengerti. Kalau tetangga kan tahu gitu loh, per wilayah tahu. Oh, setiap hari lewat depan dia kalau ke pasar, nganter anak juga lewat depan saya udah ketahuan gitu loh. Maksudnya aktivitas beda sama lain wilayah begitu ya. Jadi caranya cuma seperti itu. Nah ini direct langsung. Tetapi zaman sekarang ada sih yang namanya video call.
beberapa teman kayak Bu Marta yang kadang sempat mengunjungi siapa, dia video call. Atau ada teman-teman jemaat yang sedang bepergian, ada di bandara atau menjelang jalan, dia video call. Nah, puji Tuhan ada video call. Jadi saya doakan di situ. Nah, kan lebih mudah. Waktu nggak bisa, misalnya ketua komsel lagi nggak bisa, kemudian Bu, kita tim perkunya sudah ada di sini, yuk kita doa sama-sama. Ya sudah, ketuanya video call, terus kita akan doa di sini. Kan bisa begitu. Jadi itu adalah sesuatu yang menguatkan. Atau kasih ayat-ayat begitu loh, untuk menguatkan itu. Kalau kasih ayat firman Tuhan, dia tidak marah meskipun ada yang marah. Beda sama kata-kata kita. Kadang-kadang bisa menusuk orang, kita nggak tahu ya. Jadi kalau firman Tuhan yang kita lakukan, cari aja di Google ayat-ayat penghiburan untuk orang sakit, ayat penghiburan untuk yang bermasalah, itu banyak kok. Ya, kita bisa share itu. Begitu ya. Jadi cukup mudah dari praktik tadi, cuma kayak gitu iya. Nah, sekarang adalah mau atau tidak, memberikan waktu untuk mengunjungi atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, nanti di wilayah-wilayah kita berharap ada data-data yang otentik untuk membuat, oh ini sedang sakit, ini punya masalah. Tetapi saya memohon kepada setiap teman, ini juga direkam juga, supaya nanti kita adalah pelayan yang memang tidak ember, dalam artian tahu ember ya. Artinya ada masalah yang memang harus dikip, yang harus kita sendiri yang tahu. Ada beberapa orang akhirnya hengkang oleh karena dia punya beban, baru masuk ke sebuah komunitas, langsung sejemaat tahu semuanya masalahnya. Membuat dia itu kapok yang kayak gitu. Enggak. Jadi tim perkunjungan itu adalah tim perkunjungan yang memang jaga rahasia, iya. Jadi oke, yang paling berhak untuk mengetahui ini mungkin gembala. Tetapi apakah ibu saya bisa informasikan kepada gembala atau tidak? Dia bilang jangan dulu deh. Ibu aja yang tahu, untuk kita doakan sama-sama. Kita jaga itu, gitu loh. Jangan sampai berkemudian dia, beliau doa sama kita, oh Tuhan Yesus, oh keluarga ini punya masalah berat Tuhan, aduh dikejar-kejar orang selama ini. Ini berita TV atau apa? Atau doa sapa? Nah, kadang-kadang membuat orang jadi kabur dengan ini. Nah, takutnya yang kedua adalah orang yang sudah agak jauh dari Tuhan untuk datang ke komunitas itu yang paling ditakutin apa? Satu, yang paling nomor satu adalah dihakimi. Tumben lu datang, kemana aja 2 tahun. Ya ampun, baru datang udah dihakimi kayak gitu. Aduh saya punya, oh banyak dosa lu. Tuh emangnya lu nggak pernah berdosa? Jadi jangan sampai itu yang terjadi. Makanya kita itu sedang sekolah sama-sama. Jadi artinya yang rusak sudah dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Nah begitu ya. Jadi ibu-ibu sekalian, mulai perwilayah nanti data masing-masing untuk siapa yang perlu dikunjungi atau yang sedang sakit, paling tidak ini adalah perpanjangan gereja, perpanjangan daripada gembala untuk bisa memasuki rumah tertentu. Ada orang yang memang agak memagari itu, ya, jaga itu. Makanya saran saya sih, waktu kita mengunjungi teman itu harus ada informasi awal. Jangan sidak kayak wali kota, enggak. Sidak begitu, enggak. Kita sedang tidak sidak. Suatu kali ada cerita gini, saya pernah ceritakan ini. Jadi Pak Gembala sedang berkunjung sidak ke jemaat. Rupanya di situ lagi berantem di rumah tangga gitu ya. Kemudian kebuka, dia lagi lempar-lempar. Akhirnya Om Gembala kelempar sama gelas aqua itu. Untung gelas aqua, bukan gas yang 5 kilo itu dilempar gitu. Waduh. Nah akhirnya nggak baik. Yang pertama keluarga tersebut malu, ya. Kemudian ya jadi nggak enak di situnya. Karena sudah ketangkep basah ya perang sekalian, jadi nggak gitu. Kecuali pada saat lagi berantem, Gembala telepon, oh saya lagi ada di gang sebelah ini mau ke rumah. Oh iya. Sandiwara jadinya. Udah beresin semuanya. Anggap aja kita sinetron, gitu ya. Iya. Tadi kok ada suara-suara apa? Enggak, kita lagi latihan drama, mau Natal ini. Kan begitu ya. Nah, ada etika khusus. Makanya ibu-ibu sekalian, dan kemudian juga ada etika misalnya kita mengunjungi itu, kami pun juga dijaga. Makanya kami sih berusaha itu untuk berkunjung itu mesti berdua. Enggak boleh sendirian. Apalagi saya ngunjungin seseorang
yang suaminya lagi kerja, wah itu nggak boleh, bisa ditangkap Satpol PP saya, kan begitu. Jadi ada etika khusus yang memang, makanya pembesuk itu harus tim, gitu ya. Jadi kalau yang dibesuk itu adalah bapak-bapak yang sakit, yang nggak ibu-ibu sama bapaknya, gitu. Jangan, itu ada etika khusus, gitu ya. Nah itulah yang membuat kadang-kadang orang itu, enggak lah jangan ke gereja-gereja. Apaan sih mereka itu? Tim-tim asal masuk aja, nggak punya etika, begitu ya. Itu yang kita jaga. Jadi membuat, ya udah kita informasi saja. Makanya dalam pembentukan kelompok jemaat itu kita nggak langsung kepada bagaimana ibadahnya di wilayah itu, tetapi bagaimana informasi itu sampai. Informasi itu iklan. Bapak-bapak, kita ada bentuk vokal group ini. Ibu-ibu kita akan ada sangkur misalnya. Mau ikut nggak? Wah kalau itu saya kerjaan saya nyanyi waktu itu, ya udah gabung aja. Karena orang tidak selamanya rumahnya bisa dipakai untuk berkomsel, begitu. Kita jaga juga, jangan sampai kita mewajibkan sehingga membuat dia mesti bermasalah dengan masyarakat, dengan Pak RT, kan nggak enak jadinya. Itu yang harus kita lakukan, gitu ya ibu-ibu sekalian. Jaga rahasia teman-teman kita, jangan kita sebarkan kemana-mana karena itu membuat jejak digital kita ada di situ. Ada. Kalau bermasalah dengan hukum itu bisa kita mesti hati-hati, ya. Itu saja saya sampaikan pada saat hari ini, agak panjang, tetapi nanti-nanti lagi ketika ada bahan seperti ini, nah bisa terserah, dalam bentuk difotokopi bisa kayak gini, atau dalam bentuk lewat handphone kan bisa, mana yang terjagai. Saya pikir kalau ini dibawa juga belum tentu kebaca, hilang, nggak tahu kemana naruhnya, atau gambarkan kosong nih, gambar di situ, uang taruh, bungkus udah, jadi bungkus bawang udah lenyap itu, ya. Jadi itu ya, saya pikir banyak yang saya lakukan demi menjagai pengajaran kita, itu ya. Nah ibu-ibu nanti kalau udah di komsel lebih bisa panjang lagi untuk bisa melakukan itu. Puji Tuhan, itu saya sampaikan sebagai informasi cara memimpin ini. Cuma untuk memimpin dari awal di pendahuluan itu tidak saya contohkan karena sudah diwakili oleh teman-teman kita. Tetapi saya garis bawahi, untuk pertama salam-salam itu memang jangan, untuk tidak membuat kaku itu memang harus ada salam-salam dan ada pertanyaan gitu loh. Bu gimana tadi nyampe di sini, naik apa di sini? Oh naik Gojek. Oh iya saya dibawa ke jalan tikus, saya nggak tahu. Oh gitu ya Bu ya. Ya udah kalau gitu kita mesti hati-hati ibu-ibu ya. Nah gitu. Jadi membuat kita juga meriah dulu. Jangan sampai datang diam semuanya kayak batu. Ini semuanya, mari kita akan mulai komsel kita, mari kita ada dalam hadirat Tuhan. Kayaknya kaku banget, kayak seperti terkekang kayak batu es begitu ya. Enggak, jadi kita membuat hidup udah susah, hidup udah kaku gitu ya. Jadi membuat komsel itu jadi cair, itu pencair suasana itu kayak gitu. Enggak juga ngelawak, enggak juga. Tetapi artinya supaya yang basah-basahan tadi bukan ribet basahnya, tapi udah terhibur dengan suasana itu, sehingga membuat kelompok kita itu ngangenin gitu ya, ngangenin. Jadi besok pengen datang lagi. Nah begitu ya. Nah ini adalah keterampilan harus terus dilakukan. Makanya saran saya memang pertemuan ini di wilayah itu memang tiap minggu kalau bisa. Tetapi kan ada wilayah cuma 2-3, jadi memang harus 2 minggu sekali. Ya nggak apa-apa. Pak Gembala, misalnya di 1 minggu pengen asupan rohani karena lagi puyeng banget nih masalah keluarga, pengen ke wilayah lain gimana, silahkan. Tetapi home base-nya tetap Beji, Sawangan, Pitara. Tapi ketika minggu itu memang nggak adakan kegiatan, silahkan. Kalau misalnya pengen diberkati tempat lain juga nggak apa-apa, gitu ya. Tapi intinya nanti balik lagi, jangan keenakan. Enak juga ke Sawangan mulu. Yaudah saya di Sawangan aja, rumahnya di Pitara misalnya. Nanti kayak yang lalu lagi nanti. Jadi yang ngumpul lagi, lu lagi gitu. Ya, itu bagi home base-nya tetap ada. Saya ada di sini. Waktu nggak ada ini, atau waktu komsel saya nggak bisa. Ya udah minggu ini karena saya butuh komsel, saya ikuti yang hari lain. Tetapi di jalan nggak apa-apa. Tetapi nggak rutin kayak gitu. Ya, nggak. Tetapi inilah yang namanya pengembalaan. Yang penting intinya melalui kegiatan seperti ini setiap minggu kita ada asupan rohani. Supaya kita menghadapi
masalah ada kendali. Betul ya? Kalau enggak kita enggak doa hari itu uring-uringan. Ada orang gini, kalau saya lupa doa pagi, itu kayak semuanya masalahnya ada aja. Tapi beda waktu doa pagi, habis itu enggak ada. Tetapi kesabaran kita beda gitu loh ngadepin orang. Ya makanya andalkan Tuhan. Setiap hari harus berdoa. Dan berkati, mari kita akan berdoa untuk menutup ini semuanya. Terima kasih, kami percaya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Agak panjang untuk kami sharing tentang ini Tuhan. Dan adapun kebutuhannya adalah supaya kami tidak saja dipimpin, tetapi kami juga sewaktu-waktu akan menjadi pemimpin buat keluarga kami untuk belajar sharing tentang kebenaran firman Tuhan, dipandu secara baik melalui materi-materi seperti ini, sehingga kami tidak saja belajar kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, tetapi ketika kami sudah berusaha untuk menjadi guru buat orang lain, pertama-tama kami sudah melakukan kebenaran firman Tuhan sebelum kami sampaikan kepada yang lain. Kiranya Tuhan berkati ibu-ibu sekalian, tetap kuat, doamu dijawab oleh Tuhan. Tetap sepenuh hati berserah kepada Tuhan. Kapankah batas waktu kita berdoa? Sampai mujizat dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini, demi nama Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya, amin. Mari silakan. Jadi kita nanti di konser itu jangan hanya PKS yang dari partai